Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan LRT fase 1B mungkin sudah mencapai setengah dari pekerjaan ataupun 50%. Di sini dapat kita lihat layang LRT Jakarta dari arah Jalan Tambak langsung berbelok menuju ke arah Stasiun Matraman menggunakan box girder baja. Secara keseluruhan pekerjaan ini harus selesai di tahun 2026 akhir dan sudah diuji coba, serta pada tahun 2027 sudah mulai dapat melayani para penumpang yang tadinya hanya sampai di velodrome, kali ini bisa sampai ke Manggarai dan sebaliknya. Di Jalan Tambak sendiri seperti yang kita bisa lihat, pilar-pilar sudah banyak yang berdiri, sudah banyak yang selesai, bahkan juga sudah tersambung secara keseluruhan satu sama lain, di antaranya menggunakan balok-balok girder beton, serta sudah ada lantai deknya yang bisa dipergunakan untuk penempatan-penempatan rel dan bantalan rel kereta LRT Jakarta. Pemantauan kita mulai dari arah depan Pasar Rumput. Di sini di seberang rel kita bertemu dengan halte Pasar Rumput dan juga Rumah Susun. Nah, ini adalah titik paling ujung dari layang LRT Jakarta fase 1B yang nantinya akan menjadi manuver track. Walaupun sebenarnya dari arah halte Pasar Rumput sampai ke Duku Atas ya, di mana di sana ada stasiun LRT Jabodebek, stasiun MRT Jakarta serta stasiun KRL Sudirman, dapat terintegrasi dengan jarak ya kurang lebih 2 km saja. Namun memang pekerjaan pembangunan layang LRT fase 1B nampaknya hanya sampai di sini ya, tepatnya di depan kita. Bagian tengah jalan ataupun median jalan yang menghubungkan Pasar Rumput sampai ke arah Manggarai di sini sejak lama sudah ditutup rapi. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung saat ini sudah sampai dengan berdirinya pilar-pilar dari layang LRT Jakarta yang akan dipakai untuk manuver track. Tadinya belum ada pekerjaan apa-apa ya yang kita lihat di 2 bulan 3 bulan lalu. Namun dengan kecepatan dan kesiapan para pekerja yang ada di sini, tiang-tiang dari layang LRT Jakarta sudah banyak yang berdiri. Alat-alat berat juga banyak yang dikerahkan di sisi dalam, termasuk kren, kemudian juga alat yang diperlukan untuk proses pengeboran, serta para pekerja yang menyiapkan pondasi-pondasi yang sudah selesai seperti yang kita bisa lihat di samping. Di sini pondasi-pondasi agak lebar ya dibandingkan dengan lokasi lainnya. Nah, di area titik pertemuan ini, Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung, ada pekerjaan pembangunan stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Stasiun tersebut berada di tengah-tengah dari titik pertemuan. Dari desain yang kita lihat seperti ini, yang nomor 1, ujung Jalan Minangkabau nantinya bertemu dengan Jalan Sultan Agung persis berada di bawah stasiun LRT Manggarai. Dan stasiun ini seperti yang ada di desain itu tidak terhubung langsung atau tidak berada di dalam stasiun Manggarai KRL seperti yang diharapkan oleh para netizen dan prediksi kita sebelumnya. Namun stasiun akan terintegrasi menggunakan jembatan penyeberangan orang dengan halte Transjakarta Manggarai terlebih dahulu serta terminal Manggarai. Lalu JPO tersebut juga dilanjutkan ya, ataupun sudah ada JPO-nya ke arah stasiun KAI Manggarai, di mana stasiun KAI Manggarai seharusnya tahun 2025 itu sudah menjadi stasiun sentral, walaupun sekarang belum terjadi. Baik, area di bagian pinggir ya di sisi kiri kita atau sisi utara di sini sudah ditutup full dengan barrier beton dan panel karena ada pekerjaan tadi tiang-tiang ataupun pilar-pilar stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Stasiun ini ujungnya ada di depan Rumah Sakit Sultan Agung dan sedikit ke arah halte Transjakarta Manggarai. Berarti di bagian ujung akan terintegrasi JPO dengan halte Jakarta Transjakarta, mungkin hanya sekitar 30 sampai 50 meter. Lalu untuk ke arah stasiun KAI Manggarai itu ada JPO yang sudah dibangun sebelumnya dengan jarak mungkin di sekitar 300 meter. Jadi total sekitar 400 meter lah paling tidak ya.
Baik, kita teruskan perjalanan ke bawah kolong dari viadak ya. Ini di atasnya adalah rel kereta. Dan kolong ini cukup rendah, ground clearance-nya mungkin di 2 meter lebih sedikit. Jadi kendaraan-kendaraan besar dilewatkan ke jalur yang satunya. Baik, di sini dapat kita lihat langsung rumah-rumah penduduk yang cukup padat di pinggir trotoar. Ada yang menggunakannya untuk berdagang. Nah, untuk tiang dari pilar LRT Jakarta Fase 1B persis berada di samping kita. Nantinya yang akan dibangun di area pintu air Manggarai. Dan itu meneruskan tiang-tiang ataupun pilar-pilar dari arah Jalan Tambak yang ada di sini. Terdapat 2 tiang di bagian ujung ke arah pintu air. Ini model desain strukturnya berupa portal. Jadi ada 2 tiang yang akan disambungkan meneruskan dari beton-beton girder yang dibentangkan di antara tiang-tiang tersebut membentuk layang LRT Jakarta. Putaran yang ada di depan Rumah Sakit Tambak masih dibuka ya, tentunya cukup penting bagi arus lalu lintas. Sedangkan di sisi tengah di sini masih ditutup dengan barrier plastik dan menyisakan sedikit jalur seperti biasa untuk lalu lintas kendaraan di Jalan Tambak. Yang pasti jalan ini tetap masih macet ya sampai tahun 2026 ujung. Kemudian nantinya setelah selesai mungkin akan dilebarkan dan ada median jalan di sisi tengah, tepatnya di bawah dari pilar layang LRT Jakarta. Di antara pilar-pilar di sini keseluruhannya, hampir keseluruhan dari pilar-pilar sudah tersambung dengan beton-beton PCI girder membentuk layang LRT Jakarta, kecuali yang ini PCI girder betonnya masih ada di bawah, belum diangkat. Mungkin kemarin fokus untuk menyambungkan girder baja, PCI girder baja, box girder baja di antara pilar ini yang juga melengkung ke arah stasiun LRT Jakarta Matraman. Bagian bawahnya di sini sudah tidak lagi ditutup dengan panel, tetapi sudah mulai dibuka karena tidak begitu banyak pekerjaan di bawah. Di seberang dapat kita lihat langsung ada tulisan red zone dan juga area konstruksi dari stasiun LRT Jakarta Matraman. Pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung masih penyiapan dari struktur lantai dan penopang lantainya sudah selesai. Kita bisa lihat betonnya di sana. Portal baja yang ada di sini yang membatasi kendaraan besar lewat sudah dibuka juga. Mungkin sudah bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang tinggi, tapi perlu diperhatikan untuk struktur baja yang masih menopang beton di sana ya. Mungkin masih sekitar 4,2 meter ini. Sebaiknya jangan, mengingat struktur rangka-rangka baja masih ada, tapi nanti kalau sudah selesai bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan. Lantai pertama yang akan dibangun di antara pilar-pilar yang ada di dalam kita itu nantinya akan berfungsi juga sekalian sebagai area concourse ya, area concourse, area komersial, ada gate. Lalu untuk peronnya di mana ada di lantai lebih atas lagi yang bisa diakses menggunakan anak tangga, eskalator dan juga lift seperti di stasiun-stasiun yang sudah dibangun, yaitu stasiun Rawamangun. Berbeda dengan stasiun LRT sebelumnya, untuk peron platform berada di lantai yang pertama kita naik, lalu untuk berpindah peron itu ada lantai paling atas. Dari sini lebih detail kita bisa lihat adanya pekerjaan-pekerjaan pengangkatan material-material dari area konstruksi di bawah ya, agar dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan stasiun di sisi atasnya. Terdapat kren-kren dan mobile crane di sini. Jalan benar-benar menyempit ya. Tadinya penyempitan sebelum jembatan, kali ini sudah sampai di jembatan, bahkan nanti mungkin akan sampai sedikit ke arah underpass. Kalau di kanan itu ke arah flyover Pramuka. Terkadang ada rekayasa arus lalu lintas. Di bagian dalam dapat kita lihat ada besi-besi fabrikasi, tulang-tulang besi yang dibuat berbentuk bulat untuk keperluan pengeboran ya. Nanti dimasukkan pipa besi dan juga tulang-tulang besi tersebut membentuk pile ataupun tiang pancang di dalam tanah. Nah, rekayasa arus lalu lintas biasanya seperti ini dikarenakan ekskavator ya. Contohnya ini ekskavator vibro itu yang bisa menjepit dari seat pile baja untuk dicabut misalnya atau dimasukkan ke dalam tanah.
di area-area pondasi. Nah, di sini disediakan putar balik ya, jadi memudahkan para pengguna yang akan menuju ke arah Manggarai. Kita lanjutkan ke arah Pramuka sedikit ya. Di underpass Pramuka yang ada di sini ada flyover, ada underpass ya. Underpass ini sangat membantu arus lalu lintas yang dari arah Proklamasi menuju ke Pramuka, tidak lagi melewati area sisi atas yang cukup ramai ya. Traffic light-nya lama dan juga padat dengan arus kendaraan. Ditambah lagi sebentar lagi akan juga bertemu dengan lintasan rel kereta. Menjelang lintasan rel kereta, di sini pilar-pilarnya sudah tersambung satu sama lain, bahkan sudah ada dek ataupun lantai. Kemudian dilanjutkan, belum ya, masih persiapan dari dek atau pembuatan lantai dari bantalan-bantalan rel dan penempatan rel menggunakan bondex-bondex dan dilebarkan kedua sisi dari atas dari girder PCI, girder beton ataupun beton-beton panjang yang menghubungkan di antara pilar. Memasuki underpass Pramuka, di sini ada pilar-pilar di kedua sisinya. Ini sisi barat ya, ini belum tersambung membentuk portal. Sedangkan setelah underpass menuju ke arah timur, di sini sudah selesai ya pembentukan dari portalnya, bahkan sisi atasnya sudah ada beton yang cukup kokoh tersambung di antara dua pilar yang nantinya bisa dibentangkan girder beton, mungkin juga girder baja di sini kalau cukup jauh ya, seperti yang kita lihat tadi di stasiun Matraman, sehingga bisa dilewati oleh rangkaian kereta. Jadi rangkaian kereta LRT Jakarta itu akan menyeberang ataupun crossing di atas rangkaian kereta komuter lain misalnya yang dari Jatinegara sampai ke arah Senen dan sebaliknya. Di samping kita ini adalah pekerjaan pembangunan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka yang terintegrasi dengan halte Transjakarta di samping yang masih belum direvitalisasi, yaitu Pasar Genjing. Sebaiknya bisa direvitalisasi karena agar lebih sinergi lah dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B yang baru Pasar Pramuka, kemudian dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas publik ya, musola, toilet dan lainnya, dikarenakan yang sekarang masih standar. Memasuki Jalan Pramuka di sini jalur cepat dan jalur lambat memang tetap dipisah seperti yang kita lihat ya. Walaupun banyak yang mengharapkan agar bisa dipindahkan saja pohonnya ke bagian pinggir seperti yang ada di Jalan Rasuna dan Jalan Pramuka ini lebar, termasuk saya sendiri. Banyak tiang-tiang yang sudah berdiri, kemudian bagian-bagian sisi ke atasnya sudah banyak yang selesai, tinggal pengerjaan pierhead. Model pierheadnya segitiga seperti yang dapat kita lihat ya. Di sini sebagian dari tiang yang ke arah timur ini sudah selesai. Tinggal mungkin sedikit lagi finishing agar nantinya siap dibentangkan beton-beton PCI girder. Biasanya kalau sudah begini PCI girdernya mulai diangkut ya oleh kendaraan-kendaraan besar, disiapkan di samping dari pilar-pilar, tinggal di malam hari dinaikkan dan dibentangkan di antara pilar-pilar membentuk layang. Ternyata ada beberapa halte Transjakarta di sepanjang Jalan Pramuka yang memang masih berupa halte yang lama. Ujung dari jalur cepat yang kita bisa lewati berhenti di sini sebelum jembatan yang ada kali di bawahnya, dan sepenuhnya sudah diarahkan ke lajur kiri ya atau lajur lambat karena pekerjaan stasiun Pramuka BPKP sudah berlangsung, dan yang kita lihat sudah berdiri pilar-pilar, bahkan di bagian atas struktur bajanya juga sudah menopang beton yang mulai kering. Halte Transjakarta ya di sini menggunakan halte darurat saja. Kemudian di bagian pinggir dari kedua sisi stasiun yang sedang dibangun ini ada kotak-kotak ataupun ditutup dengan panel-panel. Itu biasanya akan menjadi area-area pondasi untuk akses menuju ke stasiun. Apakah itu berupa anak tangga, eskalator atau juga lift. Bagian tengah pilar sudah tersambung, sudah ada lantai deknya
Kemudian sudah dilebarkan, tinggal nampaknya pekerjaan lanjutan pembuatan pilar-pilar menuju ke arah crossing dengan tol Cawang ataupun Halim ke arah Priuk dan sebaliknya. Halte Transjakarta di sini ditutup total ya dan dipindahkan ke bagian pinggir sementara. Nantinya halte ini juga terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka BPKP dengan menggunakan JPO, dan JPO-nya adalah Elevated Linkway yang berbayar ya. Baik, kita lihat lagi di arah Manggarai karena di sini cukup menarik ya. Ini kita dari arah Minangkabau, semuanya sudah satu arah menuju ke Sultan Agung, kemudian juga satu arah putar balik nanti ke arah Pasaraya lagi, itu ada di sekitar rumah sakit RSIA Ibu Anak Tambak ya. Banyak alat-alat berat dikerahkan di sini, terutama bore pile drilling machine ya, untuk pembuatan bore pile. Karena kan proses pembuatan dari sebuah stasiun itu ada pondasi yang cukup besar, dan biasanya pondasinya jauh lebih lebar dibandingkan dengan pondasi-pondasi layang LRT Jakarta. Tiangnya ataupun pilarnya nanti akan berada di sekitar sini. Sangat tinggi yang pasti karena harus menyeberang dari layang kereta KRL ataupun kereta jarak jauh yang ada di sini. Kurang lebih begitu pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung yang ada di sepanjang Jalan Tambak ya. Dan itu mungkin sebentar lagi akan berdiri tiang ataupun pilar di area pintu air Manggarai. Persis di sini tiang-tiangnya berbentuk portal ya, berbeda dengan tiang-tiang di sepanjang Jalan Tambak. Mungkin mengakomodasi lahan, kemudian juga ruang-ruang yang sudah ada di bawahnya. Jadi akan mudah dibangun tiang berbentuk portal ataupun dua tiang dan disambungkan keduanya, serta dibentangkanlah layang LRT Jakarta.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.